Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa dalam Golden Kids. Kita di sini bersama Kak Upi, Kak Andrea, Kak Sifan. mau menemani adik-adik memuji Tuhan pagi hari ini. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, sebab Tuhan menyertai kita semua. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, kita akan dengar doa Kak Sifan. Mimpin doa. Silakan. Oke, mari kita berdoa bersama. Mari kita bareng-bareng ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, lalu berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anakmu mau memulai sekolah minggu kami. Kami minta yang namanya hikmat, pengertian, supaya kami menjadi anak-anak yang diperbaharui akal budinya. Terima kasih Tuhan. Berkati para guru-guru sekolah minggu supaya bisa mengajar kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Halo anak-anak, kita jumpa kembali dalam acara Golden Kid. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar apa yang tertulis di dalam Alkitab sehingga kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya nggak sendirian, ada Kak Joyce. Halo Kak Joyce. Halo adik-adik. Ya, Kak Joyce nanti akan bersama-sama untuk berbagi cerita, untuk berbagi pengalaman dengan adik-adik semua, dengan anak-anak semua. Dan sebelumnya kita berdoa bersama-sama ya. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersama dengan adik-adik dan anak-anak yang hari ini sedang menyaksikan acara ini. Biar Tuhan membuka mata hati kami semuanya sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu dan biar kami bertumbuh di dalam kebenaran firman dan serta pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang orang kaya tapi bodoh. Oleh sebab itu, hari ini firman Tuhan judulnya adalah orang kaya yang bodoh. Gimana ya orang kaya tapi bodoh? Menurut Kak Joyce, kaya itu boleh nggak? Boleh. Boleh. Firman Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Tetapi Tuhan mau bahwa kita menjadi orang-orang yang diberkati. Dan diberkati memiliki hikmat sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan apa yang kita punya. Oke, ceritanya begini. Satu hari ada seorang kaya yang punya banyak harta, ladangnya luas, dan ladangnya itu menghasilkan buah-buahan, menghasilkan hasil ladang yang sangat banyak, nggak habis-habis. Selain itu dia juga sudah punya banyak harta sebetulnya. Kira-kira apa saja ya hartanya? Selain rumah ya, apa aja Kak Joyce? Mobil, apalagi? Kalau zaman sekarang mobil ya, kalau zaman dulu itu mungkin unta, ya karena alat transportasi zaman dulu itu unta, ya apalagi?
mobil atau unta. Terus apa lagi kira-kira? Bahan-bahan makanan. Ya, bahan-bahan makanan, lalu barang-barang yang bagus, barang-barang yang mewah dan sebagainya. Pokoknya orang ini kaya. Ya, dikatakan di dalam Alkitab bahwa orang ini sangat kaya. Lalu dia mulai berpikir, dia mulai bingung. Apa yang harus aku lakukan dengan kekayaanku ya? Karena hartanya sangat banyak, dia sudah bisa makan enak, sudah punya baju yang bagus, sudah punya mobil yang bagus, atau kalau zaman dulu unta yang sangat banyak, sudah punya persediaan makanan yang sangat banyak, dia sudah punya semua. Lalu dia mulai bingung, saking banyaknya harta dia bingung, ya kan? Makanya firman Tuhan berkata bahwa kita ini harus menjadi orang-orang yang diberkati dan memiliki hikmat, bukan hanya sekedar kaya. Karena kalau kaya, sama seperti yang diceritakan di dalam Alkitab, dia menjadi bingung. Sehari-hari dia hanya bingung dengan hartanya karena hartanya sangat banyak. Dan akhirnya dia memutuskan untuk memperluas lumbungnya. Jadi dia sudah punya lumbung. Kalian tahu lumbung itu apa? Lumbung itu tempat untuk menyimpan hasil bumi. Ada gandum, ada jagung, ada padi, ada mungkin sayur-sayuran yang lain yang dikeringkan, dan banyak lagi. Nah, dia memperluas lumbungnya sehingga semua hasil ladangnya bisa dimasukkan. Kira-kira yang bisa dimasukkan apa lagi Kak Joyce? Apa ya? Ya, barang-barang mewah itu kali ya, barang-barang mewah dan semua hartanya. Dan akhirnya ketika semuanya sudah masuk ke situ, mungkin ada sebagian yang disimpan di rumah. Dia berkata dalam hatinya begini, nah sekarang aku sudah bisa tenang. Kenapa? Karena semua barang itu sudah aku simpan. Semua harta kekayaanku sudah aku simpan di dalam lumbung. Dan itu cukup untuk bertahun-tahun. Wow. Kira-kira berapa tahun ya habisnya? Kalau dibilang sangat kaya, pasti bisa bertahun-tahun ya Kak Joyce ya. Bisa bertahun-tahun baru habis. Dan dia mulai makan, minum. Dia berkata, aku hari ini mau istirahat. Hari ini aku mau santai-santai. Hari ini aku mau istirahat pokoknya. Aku bisa lega, aku bisa tenang. Kenapa? Karena dia berpikir, dia merasa bahwa harta bendanya itu akan cukup buat dia sampai bertahun-tahun. Ya. Dan akhirnya dia berkata, hai jiwaku tenang, tenang. Kamu gak akan kekurangan, kamu gak akan kelaparan, kamu gak akan kehabisan harta. Nah, menurut Kak Joyce, gimana pendapatnya Kak Joyce? Kalau ada orang yang menyimpan semua hartanya, lalu padahal hartanya berlimpah-limpah. Nggak bener ya. Iya. Kenapa? Didasari dengan kekhawatiran. Ya. Itu karena dia khawatir. Selain khawatir, kira-kira nggak benarnya di mana? Dia memikirkan diri sendiri. Ya. Jadi dengan dia menimbun harta di lumbung itu sebetulnya dia hanya mementingkan dirinya sendiri ya. Padahal mungkin ada tetangganya yang kekurangan, ya kan? Ketika dia bingung kan harusnya mungkin dia lihat tetangganya kekurangan bisa bagi ke tetangganya ya. Tapi dia justru menimbun untuk dirinya sendiri. Ya, betul. Kak Joyce tadi bilang itu nggak benar. Karena orang itu lupa bahwa sebetulnya semua hal yang dia miliki itu berasal dari Tuhan. Betul ya Kak Joyce ya? Betul. Semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Nah, sekarang Kak Joyce cerita dong pengalamannya. Pernah nggak mungkin punya makanan banyak gitu ya, dapat berkat, dikasih makanan banyak atau mungkin uang, makanan aja lah ya. Lalu mungkin adik atau ada anak kecil yang minta, Kak Joyce minta dong gitu. Padahal sebetulnya banyak, tapi Kak Joyce mau ngasih tuh berat gitu. Kasih nggak ya? Pernah nggak Kak Joyce begitu? Pernah ya? Pernah. Kenapa kok waktu itu nggak kasih aja? Padahal kan sebetulnya yang dimiliki kan banyak. Ya, karena memikirkan diri sendiri. Terus mungkin karena khawatir nanti nggak cukup buat aku gitu ya. Nah, kira-kira adik-adik pernah nggak seperti itu? Seperti yang Kak Joyce tadi ceritakan. Punya banyak makanan, tetapi ketika ada orang lain minta,
adik atau kakak atau siapapun juga, minta dong, padahal cuma mintanya satu aja. Tapi kalian berkata, nggak boleh, nanti nggak cukup buat aku, nggak boleh, kamu nggak boleh minta. Atau mungkin kalian nggak berkata-kata begitu, tapi diam aja, pokoknya digenggam aja makanannya, nggak boleh orang lain minta. Pernah nggak? Ayo, pernah nggak? Ya, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa orang kaya ini sebetulnya khawatir. Jadi mengapa dikatakan orang kaya tapi bodoh? Karena dia khawatir. Nah, akhirnya dia mementingkan dirinya sendiri, menimbun harta buat dirinya sendiri. Nah, sekarang Tuhan itu berkata, jadi ketika Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh orang kaya ini, ya ini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada banyak muridnya. Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa kalau dia menyimpan harta buat dirinya sendiri, egois, mementingkan dirinya sendiri, kalau sewaktu-waktu dia dipanggil Tuhan, atau artinya sewaktu-waktu dia mati, lalu Tuhan bertanya kepada orang ini, untuk siapakah harta yang kamu simpan itu? Tuhan bertanya begitu. Betul nggak Kak Joyce? Kita nyimpen banyak makanan untuk diri kita sendiri, akhirnya nggak kemakan, ya kan? Ya. Atau akhirnya kita nggak sanggup menghabiskan. Tapi ketika mau dikasihkan orang lain ternyata itu udah basi, ya kan? Nah, seringkali kita begitu ya, anak-anak, adik-adik semua, kita simpan buat diri kita sendiri tanpa kita memikirkan orang lain. Nah, Yesus berkata bahwa orang kaya yang seperti ini adalah orang kaya yang bodoh. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yesus berkata bahwa segala sesuatu yang kamu miliki itu berasal dari aku. Tuhan berkata begitu. Ya. Jadi ketika kamu kaya, ketika kamu punya banyak harta, ketika kita ini memiliki kelimpahan, kita harus mulai memikirkan keadaan di sekitar kita. Amin, adik-adik, ya. Kita diajari untuk tidak pelit. Yang pertama. Terus selain tidak pelit, apa Kak Joyce? Tidak khawatir, ya. Lalu egois, tadi tidak pelit, tidak khawatir. Lalu yang satunya lagi tadi apa? Mengumpulkan harta buat dirinya sendiri. Memikirkan diri sendiri itu kata lainnya egois. Jadi ada 3 hal yang hari ini kita belajar ya, anak-anak semua, adik-adik semua. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita tidak pelit. Yang kedua, supaya kita tidak khawatir. Yang ketiga, supaya kita tidak egois. Ya, karena orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang bodoh. Nah, oleh sebab itu kita semua nanti akan berdoa supaya Tuhan Yesus mengaruniakan kepada kita hati yang murah, hati yang mau melihat kebutuhan saudara-saudara kita. Hari ini ketika masa-masa pandemi, ada banyak orang di luar sana yang mungkin tidak bisa makan, adik-adik, anak-anak semua. Mereka nggak bisa jajan, mereka nggak bisa beli kuota. Ya, tetapi hari ini juga banyak orang yang mengeluh walaupun dia masih bisa nonton YouTube, masih bisa beli kuota, masih bisa beli jajan, makan enak, tapi mengeluh. Tapi hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan hari ini, ya kami berharap supaya adik-adik semua, anak-anak semua bisa mulai melihat kebutuhan teman-teman yang lain. Amin. Ya, kita akan berdoa bersama-sama ya. Bapa di surga, hari ini kami berdoa untuk anak-anak, adik-adik semua yang menyaksikan. Biar mereka semuanya memiliki telinga yang mendengar dan mengerti kehendak Tuhan. Ketika mereka memiliki sesuatu, ketika mereka mengalami kelimpahan, mereka tidak menjadi egois, tidak menjadi pelit, tidak menjadi khawatir, dan menimbun untuk dirinya sendiri. Tetapi mereka semuanya, bahkan juga kami semuanya, kami mulai melihat kebutuhan orang lain. Kami berdoa untuk orang-orang, teman-teman kami yang hari ini tidak bisa makan. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami. Kalau hari ini kami sedang diizinkan Tuhan untuk mengalami keterbatasan, mungkin biasanya uang jajan kami lebih, tetapi karena kondisi orang tua kami tidak bisa jajan dengan leluasa.
Berikan kepada kami hati yang mengucap syukur senantiasa. Sebab segala sesuatu itu datangnya dari Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Tuhan memberikan kepada kami mata hati yang terang, sehingga sungguh-sungguh kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan tercurah atas anak-anak dan adik-adik semua. Haleluya, amin. Oke anak-anak, sampai ketemu di dalam kesempatan berikutnya. Ingat ya, jangan pelit, jangan khawatir, jangan egois. Ya, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, salam. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita dari Ibu Tisa dan juga Kak Joyce ya. Saat ini kita akan mengikuti kuis ya. Yang pertama, apa yang dilakukan orang kaya itu dengan hasil panennya yang berlimpah? Apa yang dilakukan oleh orang kaya tadi yang dicerita itu dengan hasil panennya yang berlimpah? Ya? Sudah, sekarang nomor 2. Apakah kekayaan dan hasil panen yang besar itu menyelamatkan orang kaya tersebut? Yang kedua, apakah kekayaan dari hasil panen yang besar dan berlimpah itu menyelamatkan orang kaya tersebut? Ya, terus nomor 3, sebutkan cara-cara di mana kita menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Sebutkan cara-cara di mana kita menjadikan Tuhan menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Itu aja ya adik-adik. 3 pertanyaan nanti dikirim lewat WA Group. Jangan lupa ya. Ya, kita sudah bikin kuis, sudah dengarkan firman, saatnya kita akan berdoa, bersyukur pada Tuhan sudah mengikuti Golden Kids Online. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini kami sudah mengikuti Golden Kids Online. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau menanamkan firman-Mu dalam hati kami, agar kami menjadi anak-anak yang tidak memikirkan diri kami sendiri dan tidak pelit, serta kami menjadi anak-anak yang berguna, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua teman-teman kami, berkati gembala-gembala kami dan guru-guru sekolah minggu kami, serta rekan-rekan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.